Bagaimana kalau ada seseorang yang masih suka melakukan maksiat, tapi ibadahnya rajin? Dalam benak orang tersebut mengakui dosanya, tapi hal yang terberat dia tinggalkan yaitu maksiatnya. Apa yang salah dengan orang tersebut? Salahnya masih maksiat. Salahnya taubatnya tidak serius. Quran surah ke-4 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Allah hanya akan menerima orang tobat yang sungguh-sungguh. Yang saat sadar dia salah, dia segera bertobat. Jadi rumus tobat itu kalau sadar salah jangan ditunda, segera tobat saat itu. Salah sore pada asar, jangan tunggu malam sambil tahajud, karena boleh jadi maghrib meninggal. Maut datang lebih cepat dari apa yang tidak diduga. Segera. Bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki? Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya? Nih kalimat mahal ya, Anda boleh catat ini. Mau bikin status juga silahkan, terserah. Tapi yang penting status kita di hadapan Allah. Ada satu kalimat yang sangat mahal, yang kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku punya Allah. Itu, aku punya Allah. Ini kalimat yang mahal, yang jarang dimiliki sampai hari ini. Kenapa engkau begitu tegar, padahal masalah rumah tangga kamu itu begitu pelik? Aku punya Allah. Aku yakin Allah pasti akan berikan solusi. Kamu kok kelihatannya biasa-biasa saja sih? Padahal kan kemarin pekerjaan kamu gagal. Aku punya Allah. Allah sudah ngatur rizki. Rizki aku sudah Allah tetapkan. Aku punya Allah. Kalimat ini yang mahal sekarang. Bilal itu saat dicambuk, suasananya terik, ditimpa batu yang sudah dipanaskan. Ketika dicambuk sekali, kalimatnya irtad, murtad kamu. Jawabannya Allah, aku punya Allah. Saya tanya pada Anda, kalimat ini muncul nggak dalam setiap situasi? Nah, mungkin itu yang menyebabkan sering ada kegamangan, kegelisahan, pesimis, jatuh terlampau dalam. Kan punya Allah. Ternyata saat dipanggil adzan itu, diajak sholat, itu panggilannya indah, diajak sukses, diajak bahagia. Duhai Anda yang pagi ketemu siang, belum sukses pekerjaannya, diperdengarkan di telinganya, hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Engkau merasa belum sukses, datang kepadaku. Bukankah aku yang memiliki segala kesuksesan? Aku yang punya jawaban. Aku yang punya segalanya. Anda yang belum bahagia, hayya 'alal falah, datang, Allah berikan kebahagiaan. Jadi kenapa dibuat 5 waktu? Supaya semua pergantian waktu dalam sehari terasa sukses dan bahagia dalam hidup kita. Maka kata Allah, hei, maukah saya berikan engkau jaminan? Jika engkau bisa mampu memaafkan orang lain dan berusaha beramal dengan itu, saya akan ganti kelapangan hatimu dengan surga yang luas daripada lapang. Lebih luas daripada lapang yang pernah engkau tekati. Jadi barangkali Anda diuji dengan pernyataan demikian, perasaan-perasaan tidak suka. Mohon maaf, mungkin Anda lulus dalam ujian sholat, lulus dalam ujian zakat, lulus dalam ujian berhaji umrah. Tapi Allah yang memberikan surga yang lebih bagi Anda, yaitu seluas langit dan bumi. Maka luluslah dalam ujian yang dimaksudkan. Terakhir, perhatikan baik-baik. Jika Anda memaafkan kesalahan orang lain, maka manfaat yang kedua kata para ulama, Anda akan ditutup oleh Allah persoalannya dengan orang yang bersangkutan. Maka Anda tidak akan pikirkan dia lagi. Selesai. Tapi selama orang itu tidak minta maaf kepada Anda, maka dia tetap mengumpulkan dosa-dosa sampai dengan hari kiamat. Dia tidak ada ruginya memaafkan orang. Ya, tidak ada ruginya memaafkan orang lain. Jelas sampai sini? Baik, Allah Ta'ala alam.
Saya tuh nggak bosan mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, cari amalan zikir dan dengan itu otomatis kita tenang. Kalau sedang punya masalah, lebih baik kerjakan amalan zikir. Minimal hati tenang walaupun solusi belum datang. Masih ingat tadi jenis-jenis zikir? Satu apa? Sholat. Kedua, berdoa. Ketiga, baca Al-Quran, kan? Coba deh, ibu bapak punya persoalan, pilih satu di antara tiga ini. Ketika sedang punya masalah, ambil wudhu, menghadap ke arah kiblat, sholat 2 rakaat. Silakan sholat. Sholat wudhu kah, ke masjid tahiyatul masjid kah, sholat aja dulu. Begitu Anda sholat, demi Allah saya katakan, demi Allah saya katakan, kalau sholat Anda benar, seketika hati Anda saat sholat menjadi tenang. Bahkan masalah bisa tumpah saat sujud di atas sajadah. Betapa banyak persoalan sulit itu hilang seketika dengan hanya menghamparkan kening kita di atas sajadah. Kalau mau bagus, jadikan dunia untuk kepentingan akhirat. Insya Allah Allah akan berkahi kehidupan kita. Ingat ya, ingat ini. Anda mengejar sholat tidak akan mengurangi rezeki Anda. Rezeki kita itu sudah diatur. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan perbuatan yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Tidak akan mengurangi rezeki Anda. Wa annahu wa agna wa aqna. Dia Allah akan menjadikan antum kaya atau cukup. Sifat Allah itu nggak akan mengurangi rezeki. Sifat Allah itu mencukupkan rezeki. Yang menjadikan kurang itu antum yang tidak pernah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Kenapa tidak merasa cukup? Karena kurang dekat dengan Allah, banyak maksiatnya, banyak dunianya. Itu yang menjadikan nggak pernah cukup. Kalau antum selalu merasa cukup, akan dibantu oleh Allah, nyaman hidupnya. Karena sifat Allah berkeinginan selalu menambah. Kalaupun kurang, itu perasaan antum. Karena Allah tidak pernah mengurangi rezeki seorang hamba. Makanya jangan sampai Anda menyebut, ya Allah kenapa engkau kurangi rezeki saya? Bukan saya yang kurangi, kamu yang nggak pernah merasa cukup. Jadi sebetulnya kalau kita merasa cukup, enak Pak, dibantu oleh Allah, hidupnya ringan. Allah menciptakan mata supaya dipakai melihat yang baik. Allah ciptakan lisan untuk berkata yang baik, bukan untuk mencela, bukan untuk pelototi orang, bukan untuk merendahkan orang. Nah, yang paling menarik adalah orang itu ruku, tapi saat yang bersamaan dia bisa mencela orang lain, merendahkan orang, bahkan dilakukan sesama muslim. Maka dari itu ketika Anda, saya, kita ruku, ingat itu, apa bagian tubuh kita yang kita rendahkan itu yang seringkali melanggar ketentuan Allah. Mungkin itu yang menjadikan doa kita tuh jarang terkabul. Doa kita, maaf, doa siapapun lah, ya. Oh, kok lisan baru dipakai mencela terus dipakai mendoa? Allah yang menciptakan lisan nggak mau dipakai itu, terus kita minta. Barusan celah orang, sekarang kita doa, terus belum ditobati. Nah, itu yang menjadikan kita saat baru turun tenang, kita katakan Subhan Rabbi. Rabbi itu apa? Rabb itu kalimat perjanjian kita yang mengabdikan diri kita kepada Allah supaya Allah merawat kita. Perhatikan, orang-orang yang selalu mencari rezeki tanpa iman, sekalipun dia muslim tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan sekalipun banyak tetap akan selalu kelihatan sedikit. Nggak percaya silahkan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan. Demi Allah, kalimat Qur'annya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Nggak ada kenikmatan. Ya. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Ya, Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jama, min thayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja. Ternyata berdoa dalam sholat itu berbeda dengan doa saat tidak sedang sholat. Orang kalau sholat dia berdoa dan benar doanya, itu akan dijawab 2 kali lipat lebih cepat dibanding dengan yang doa tapi di luar sholat. Saya bocorin nih, bocor halus aja nih. Orang yang doa dalam sholat itu doanya akan dikabulkan 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang doa di luar sholat. Siapapun di antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya, kalimatnya satu dalam Al-Quran, wa may yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita, siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang diinginkan.
selalu ingat kematian, selalu ingat kematian. Kata Nabi, pengingat terbaik untuk meningkatkan amal soleh itu kematian. Satu itu. Yang kedua, selalu ingat kesalahan-kesalahan dan dosa. Ya, sudah tertutup belum? Kalau kita tertinggal lagi, merasa aman dengan amalan kita, sementara kita tidak bebas dari dosa. Coba ingat setiap hari ukur berapa banyak mata melakukan kesalahan, ya, lisan melakukan kesalahan. Kalau kita selalu mengingat muhasabah, itu yang disebut muhasabah, ingat dosa-dosa, ingin ditutupi. Tak ada cara menutup dosa kecuali amal soleh. Soleh itu yang mampu menutup salah. Kamu kok terus-terusan sholat? Padahal belum tentu baik di mata Allah, belum tentu menjadi bagian ahli surga. Tadi kan jawabannya, tujuan saya sholat ini bukan karena surga atau neraka. Tujuan sholat ini bukan karena saya dipandang baik atau buruk, tapi tujuan sholat ini saya ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan, dan nanti ini menjadi cara bagi seseorang yang ingin bertobat. Jadi kalau anak ada yang tidak baik, jangan marahin anak, istighfar dulu. Mungkin antum tuh yang nggak pernah memberikan kebaikan di situ. Jangan banyak tuntut anak. Ustaz, bagaimana ya anak saya begini? Ketika Allah turunkan dan tetapkan itu menjadi anak Anda, ketika lahir anak itu baik. Baik, gak ada anak kemudian ketika lahir jahat. Makanya disebut ins di Quran, disandingkan dengan jin 18 kali disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins itu artinya baik, ramah, lembut. Gak ada anak ketika dilahirkan langsung kasar, gak ada. Dan biasanya begini, kalau ayah ibunya sudah bagus, itu otomatis anaknya akan mudah cepat berubah. Ini sudah pengalaman begini, fitrahnya begitu. Bapak ibunya mulai baik, itu semua akan dirubah oleh Allah satu keluarga. Anaknya akan mulai berubah. Ya, karena ketika ayah ibunya baik, ayahnya mencari nafkahnya baik, ridha Allah turun, ibunya juga baik, maka yang masuk ke tubuh anak-anaknya baik semua. Maka mulai terjadi perubahan. Di sebenarnya gampang kalau ingin anaknya baik, orang tuanya jadi baik. Orang tuanya baik. Allahumma shtaqna bi Rasulillah. Ya Allah, kami rindu berjumpa dengan Rasulullah. Kami merindukan Rasulullah. Wala tudayyi' lana al-fursah bil liqa'i ma Rasulillah. Kami mohon ya Allah, jangan hilangkan kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat kelak. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki amalan kami ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kemantapan untuk meningkatkan takwa kami ya Rabbal Alamin. Kami merindukan surga tapi masih sibuk dengan dunia ya Allah. Kami menginginkan surga tapi sibuk mengerjakan amalan neraka ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami lemah. Gak ada alasan gak bisa ibadah. Anda kerja di mana? Anda mengatakan gak bisa sholat di sini, mustahil. Tempatnya bisa, andanya mungkin yang gak sholat. Anda tidak harus menunggu ada musola di kantor, karena space kantor itu masih dimungkinkan untuk sujud. Apa nggak mungkin di situ berzikir? Kok bisa mencari dunia bisa nyaman, untuk ibadah nggak nyaman? Padahal Anda pulang kepada Allah tuh pengen nyaman. Ayo cari pahala lewat handphonenya tuh, supaya kalau dihisab nanti handphonenya juga bicara. Kan mulutnya dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, itu di tubuh kita. Itu bagian tubuh. Kalau bagian luar tubuh mana dalilnya? Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yauma idzin tuhadditsu. Nah, nanti kalau kiamat semua tempat dan benda yang kita pijak bersaksi di hadapan Allah. Ya, ditunjukkan miniaturnya di bumi, makanya dilacak lewat jejak tangannya tuh. Pernah nggak megang ini, megang itu? Ada inafis kan? Di Polri itu dicek tuh. Mana jejaknya nih? Ya kan? Dari tangannya, dari kakinya, dari DNA-nya dan sebagainya. Nah, itu di dunia sudah bicara pakai alat, di akhirat bicara sendiri. Makanya antum kalau cuma TikTok-kan update status tuh, nggak ada yang keren nanti bicaranya. Tapi kalau antum cantumkan sehari satu hadis, sehari satu ayat, dipakai buat ibadah, bersaksi di hadapan Allah.